Kita langsung lihat kondisi terkini di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah. Tampak iring-iringan mahasiswa dengan jaket alma mater dan atribut yang mewakili organisasi mahasiswanya tampak melewati jalan di Surakarta untuk menyampaikan aspirasinya di satu titik kumpul mereka. Saudara, kami masih bersama dengan mantan wartawan Istana Harian Kompas, Mas Har atau Suhartono. Mas Har, ya. Tadi seperti yang kita lihat masih ramai di Jakarta, ini juga visual terkini ada di Solo. Mahasiswa masih berkumpul meski sudah ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai di Istana. Itu juga cukup panjang pidatonya. Menurut Anda sebenarnya hingga kini mahasiswa masih berkumpul untuk menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pernyataan atau pertanyaannya. Artinya ada komunikasi yang belum memuaskan pertanyaan publik. Betul, komunikasi dan juga janji yang direalisasinya juga belum ada kan. Jadi masih ditunggu. Misalkan kemarin Bu Puan, Ketua DPR menjanjikan akan menghapus tunjangan tersebut. Tapi sampai saat ini belum ada pernyataan secara resmi dari DPR. Kalau itu sebetulnya komitmennya bagus untuk meminimalisasi gerakan, harusnya itu sudah dilakukan satu persatu persoalannya diselesaikan. Tapi yang memang nggak bisa ditolak itu kan sebetulnya tingkat ketidakpuasan publik dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR selama ini masih belum terpenuhi. Misalkan sekarang masalah ekonomi, harga beras yang tinggi gitu ya, lalu dengan harga-harga barang kebutuhan pokok yang juga makin merambat naik, sementara daya beli masyarakat berkurang. Lalu sudah ada lagi rencana pengenaan pajak di berbagai bidang. Itu yang membuat semakin mempersulit masyarakat. Jadi sekarang yang mereka harapkan sebetulnya contoh nyata langsung dari pemerintah, dari Presiden dan DPR. Apa yang ditunggu oleh masyarakat itu apa sekarang? Kekecewaan publik ini kalau kita lihat secara holistik tidak hanya soal tunjangan, Mas Har. Jadi kalau menurut Anda harus disampaikan secara detail atau seperti apa kalau urusan tunjangan DPR misalnya harus melibatkan kesekjenan DPR untuk dinyatakan langsung kalau ini memang dipastikan batal atau seperti apa? Iya, jadi artinya harus dikerjakan secara cepat dan segera dipublikasikan sehingga komunikasi yang disampaikan oleh Presiden itu segera diatasi. Jadi satu persoalan sudah selesai. Publik tinggal menunggu persoalan lainnya, perbaikan ekonomi. Nah, cuma kan sekarang masalah ekonomi sudah bertemu dengan masalah politik nih. Sehingga sudah menjadi satu agak sulit komunikasi yang dilakukan kepada publik. Meskipun Presiden sudah ngomong berjam-jam juga, kalau publik masih menyatakan tidak puas, itu tidak akan bisa terpenuhi. Baik. Sekarang ada rencana bertemu dengan para tokoh agama atau ormas ya. Nah, itu kan bagian dari konsolidasi, dari upaya Presiden. Nah, tapi juga langkah lainnya yang bukan sekedar pernyataan himbauan, tapi kebijakan yang nyata yang ditunjukkan oleh para menteri itu juga betul-betul dapat dirasakan oleh publik. Baik. Dan juga kan tingkat kepuasan publik ini kan sudah kemana-mana ya, rendah sekali ini. Jadi memang bagaimana sekarang baik pemerintah maupun DPR memberikan kepercayaan yang tinggi gitu ya. Nah, saya dulu ingat ketika 17 Agustus beberapa tahun yang lalu itu Presiden dan Wapres duduk berdua di veranda istana, di belakang Istana Merdeka yang terbuka ke publik, terbuka. Jadi semilir angin bisa masuk. Sekarang kan udah enggak.
udah nggak terbuka lagi, udah dibangun jendela-jendela tertutup model Perancis sehingga udah nggak bisa semilir angin masuk. Dan mereka berbicara dari 3 sandang pangan papan itu ada beberapa hal yang masih belum dipenuhi. Misalkan sandang masih belum, pangan masih belum juga. Artinya gestur-gestur seperti itu yang hilang saat ini, ya. Mas Har. Kita dengar juga perspektif lain dari analis komunikasi politik Universitas Airlangga yang sudah bergabung lewat sambungan daring bersama kita, Mas Suko Widodo. Selamat sore, salam sehat Mas Suko. Selamat sore. Oke, Mas Suko, sejumlah pihak baik itu dari istana maupun parlemen sudah menyampaikan responsnya dari rangkaian unjuk rasa yang dilakukan oleh rakyat. Anda melihat apa yang missing, apa yang kurang dari komunikasi politik mereka? Iya, saya kira memang harus ada ekstra yang berbeda ya. Sejauh ini saya melihat bahwa tertumpu kemudian sosok person-person yang terbatas, misalnya dari Kapolres, Dandim, kemudian juga gubernur, wali kota, dan DPR. Saya berharap sebenarnya yang hadir ini justru tokoh-tokoh lokal ya. Jadi ada baiknya misalnya tokoh lokal belajar dari Jogja ya. Misalnya posisi gubernur tapi dia punya sebagai tokoh ketokohan masyarakat sebagai raja. Saya kira bisa munculkan orang-orang yang semacam begawan lokal ya. Misalnya kita mengajak apakah itu tokoh kiai atau gereja atau seniman yang kemudian punya kapasitas pengaruh pada masyarakat. Jadi akan bagus kalau menghadirkan tokoh-tokoh di luar formal ya. Ini belajar dari kasus 98 di mana waktu itu MH Najib, Gus Dur, dan tokoh-tokoh lainnya yang dia hadir dalam ruang ketika krisis itu. Setidaknya dia menjadi katalisator biar tidak berhadapan head to head. Karena yang tampil yang dihadapi justru beberapa orang saya melihat bahwa dibenturkan posisinya. Misalnya kita tahu bahwa partai politik kan sekarang juga mendapat tekanan karena dia berelasi dengan anggota dewan. Nah, kalau dia hadapan dengan mahasiswa atau masyarakat, ada resensi dalam komunikasi seperti itu. Nah, saya kira ada tokoh alternatif yang kemudian harus dihadirkan yang selama ini mungkin tidak terlalu banyak muncul di media. Setelah kemarin bertemu dengan, kalau saya tidak salah, 16 ormas agama di Hambalang, hari ini juga Presiden Prabowo Subianto rencananya akan bertemu dengan tokoh agama di istana. Menurut Anda ini gestur yang tepat tidak? Antara ya tidak ya. Sepertinya mesti harus ada tokoh-tokoh lain ya. Misalnya ada banyak tokoh yang di dunia digital ya. Sekarang anak-anak muda itu kan ada tokoh-tokoh mereka yang bisa dihadirkan. Barangkali seperti seniman-seniman atau yang mungkin menjadi panutan itu bisa menjadi jembatan bridging terhadap tema ini. Kalau sistem komunikasinya berhadapan dengan tokoh yang karena mereka akan menjadi berpikir menuduh ya, ini tokoh ini bagian jadi kekuasaan misalnya, sekalipun tokoh itu tokoh non struktural pemerintah, itu juga masih, saya secara psikologi saya malah tertarik kalau misalnya beberapa rektor yang menjadi idola anak muda, mahasiswa atau tokoh budaya itu akan menjadi penyambung itu. Karena ini saya melihat bahwa ini kan semua pada menunggu, dan saya lihat di beberapa daerah itu juga masih ada informasi-informasi yang mungkin 1-2 hari diredam, tapi kan mereka punya agenda-agenda yang bersama. Jadi butuh semacam pendekatan kultural lah, semacam selamatan, berdoa bersama. Tidak, kan ada beberapa daerah yang mengadakan deklarasi damai, itu tidak cukup. Cara-cara formal itu yang saya kira harus dihentikan dulu, tapi mungkin secara informal hadirkan sosok-sosok ibu. Jadi dari semua lini gitu loh, itu mungkin bisa mendamaikan kondisi seperti ini. Baik. Daripada kemudian nanti akan terjadi bahwa akan muncul, kan kita lihat bahwa tokoh-tokoh pun akan dilempari sesuatu yang tidak mengenakan juga. Jadi mesti harus ada
tokoh alternatif yang dipilih secara apa ya, secara, dan yang kedua soal trust ya, ketulusan ya. Kalau melihat perbincangan anak-anak muda itu kan saya lihat bahwa mereka seperti apa ya, masih masih belum puas ya, maka cara komunikasi harus tulus, tidak formal, atau mungkin lebih pada titik tertentu apa ya, menurut saya para wali kota bupati kalau perlu mendatangi ruang-ruang anak-anak muda itu, membicarakan, dan mereka bisa hal yang dengan cara-cara kultural, saya kira jauh lebih lebih akan bagus daripada cuman apa, mari kita berdamai, kita deklarasi semacam itu.